Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadima Sofia Melida dari kelas PAI. Di sini kami akan menjelaskan mengenai organisasi pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian organisasi pendidikan. Istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat. Sedangkan organize dalam bahasa Inggris berarti mengorganisasikan yang menunjukkan tindakan atau usaha untuk mencapai sesuatu. Sedangkan organizing atau pengorganisasian menunjukkan sebuah proses untuk mencapai sesuatu. Jadi, secara umum organisasi dapat kita simpulkan sebagai sebuah wadah, tempat, atau sistem untuk melakukan kegiatan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian atau organizing merupakan proses pembentukan wadah atau sistem dan penyusunan anggota dalam bentuk struktur organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jika dikaitkan dengan pendidikan dalam organisasi pendidikan, organisasi adalah tempat untuk melakukan aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Sedangkan pengorganisasian pendidikan adalah sebuah proses pembentukan tempat atau sistem dalam rangka melakukan kegiatan kependidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Unsur-unsur dasar yang membentuk sebuah organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya tujuan bersama, adanya kerjasama dua orang atau lebih, adanya pembagian tugas, dan yang terakhir yaitu adanya kehendak untuk bekerja sama. Kemudian tujuan dan manfaat organisasi pendidikan. Pendidikan sebagai sebuah organisasi harus dikelola sedemikian rupa agar aktivitas pelaksanaan program pendidikan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan produktif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Maka dari itu, di antara tujuan dan manfaat organisasi pendidikan adalah sebagai berikut. Organisasi pendidikan bermanfaat untuk mengatasi keterbatasan kemampuan, kemauan, dan sumber daya yang dimiliki dalam mencapai tujuan pendidikan. Terciptanya efektivitas dan efisiensi organisasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dapat menjadi wadah pengembangan potensi dan spesialisasi yang dimiliki, menjadi tempat pengembangan ilmu pengetahuan. Di samping tentang tujuan dan manfaat adanya pengorganisasian di lingkungan pendidikan, kita perlu memahami mengenai efektivitas organisasi. Organisasi dinyatakan efektif apabila tujuan anggota organisasi dan tujuan organisasi tercapai sesuai atau di atas target yang telah ditetapkan. Artinya, baik pihak pelanggan internal maupun pihak pelanggan eksternal itu merasa puas. Baik, saya Muhammad Fadila Nur Aswari akan melanjutkan presentasi dari Mbak Sofia sebelumnya. Pertama, terkait dengan prinsip-prinsip organisasi pendidikan. Dalam pengertiannya sendiri, prinsip-prinsip dapat diartikan sebagai landasan, pijakan, ataupun referensi utama. Dan kalau mungkin cakupannya dengan organisasi pendidikan, prinsip dapat diartikan sebagai kaidah utama dalam mengambil keputusan. Terdapat banyak pendapat mengenai struktur dalam organisasi pendidikan yang dapat teman-teman lihat di makalah yang telah kami share sebelumnya. Nah, dalam makalah tersebut ada banyak sekali para ahli yang memiliki pendapat tentang apa itu prinsip-prinsip struktur organisasi kependidikan dapat kalian baca. Di antaranya adalah tujuan, komunikasi, maupun spesialisasi. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam makalah. Kemudian yang selanjutnya adalah klasifikasi organisasi pendidikan ataupun dapat kita artikan sebagai jenis-jenisnya. Secara umum, organisasi pendidikan dapat dibagi menjadi dua. Pertama, organisasi formal, dan kedua adalah organisasi informal. Organisasi formal sendiri strukturnya sudah jelas. Jadi antara siapa yang menjadi ketua, siapa menjadi wakil ketua, siapa menjadi sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya itu sudah jelas. Jadi organisasi formal itu pada akhirnya hierarki kekuasaannya itu jelas. Kemudian koordinasi jelas dan penyerahan tugas pun jelas. Sehingga tidak mungkin menimbulkan kesalahpahaman ataupun wewenang.
Dan organisasi formal sendiri biasanya sudah mendapatkan izin ataupun SK yang diberikan dari lembaga terkait. Kemudian yang kedua, jenisnya adalah organisasi secara informal. Nah, organisasi informal ini memiliki 3 ciri. Pertama, norma pelaku, dua, tekanan untuk adaptasi, dan ketiga adalah kepemimpinan informal. Yang membedakan antara organisasi formal dan informal adalah strukturnya, di mana organisasi formal itu strukturnya itu jelas dan diberi surat pengesahan, sedangkan organisasi informal ini strukturnya tidak jelas. Jadi ya cuma norma pelaku, artinya siapa yang kelihatannya paling tua yang dituakan dan kelihatannya paling cerdas, jadi beliau menjadi tanda kutip yang lebih tinggi. Ketika membahas tentang klasifikasi organisasi pendidikan, kita tadi menjelaskannya secara umum, tapi ketika kita melihat dari tujuan organisasi itu didirikan, itu dapat dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu organisasi profil dan organisasi non-profit. Profit tadi. Nah, organisasi profit ini adalah organisasi yang berdiri itu dengan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya saja pabrik, perusahaan, koperasi, CV, PT, dan lain sebagainya, yang mana organisasi itu didirikan dengan niatan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, yakni organisasi non-profit, yang mana organisasi ini didirikan ya bukan karena untuk keuntungan, tapi lebih pada tujuan yang lebih sosial masyarakat, seperti mencerdaskan, membangun masyarakat, dan lain sebagainya. Contohnya saja pesantren, LSM, dan lain sebagainya. Berbicara sekolah atau madrasah sebagai organisasi, itu sudah jelas perbedaannya dengan organisasi biasa. Dalam subbab tema kami diberi amanah untuk membahas sekolah atau madrasah sebagai organisasi, yang mana tujuannya adalah untuk membuat jelas bagaimana strukturnya, apa yang akan diberikan, sehingga nanti pada akhirnya tidak ada sewenang-wenangan. Itulah mengapa pentingnya sekolah ataupun madrasah ataupun lembaga pendidikan sebagai organisasi, sehingga itu garis koordinasi jelas dan garis keputusan pun juga jelas, sehingga membuat iklim belajar menjadi lebih baik. Kemudian untuk kami sendiri, kami membahas subbab terakhir, subbab tambahan, yang mana pentingnya sekolah sebagai organisasi, yang mana ketika sebuah sekolah itu tidak tanda kutip memiliki organisasi yang jelas, maka dikhawatirkan akan menimbulkan after effect ataupun efek-efek yang ditimbulkan nanti berpengaruh pada peserta didik. Misalnya saja ketika tugas kepala sekolah melebihi wewenangnya, yang mana beliau juga mengurusi bagian keuangan, mengurusi bagian pencatatan ataupun sekretaris, administrasi, nanti menimbulkan otoriter, sehingga iklim kerja di sekitar guru akan jelek, sehingga nanti guru pun mengajar akan tidak maksimal. Nah, iklim ini sendirilah yang menjadi patokan kita sebagai organisasi. Dengan iklim yang baik, maka akan menimbulkan kinerja yang baik yang berakhir dengan peserta didik menjadi lebih baik. Mungkin cukup itu saja kami dari kelompok 4 menyampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.